Apa hukumnya alat musik Islami dan musik Islami? Macam mana alat musik Islami? Ini gitar yang buncitnya ke dalam Islami gitu. Kalau gitarnya rata, ini gitar kafir gitu. Mana ada alat musik Islami? Suling tak ada. Ini suling syariah, ini suling konvensional. Mana ada? Tak ada alat musik Islami. Pokoknya al-ghina mithlul kalam. Musik lagu itu macam cakap. Kalau isinya baik, ya baik. Tapi kalau isinya tak baik, maka haram. Isinya baik. Rasul menyuruh kita menyantuni anak yatim. Bagus apa tak bagus? Bagus. Maka baik religi mengingatkan pada mati. Tapi kalau sudah mengajak pada bunuh diri, ngajak berzina, maka haram. Nauzubillah. Untuk seorang suami yang mengatakan aku ingin pisah selamanya melalui WhatsApp, apakah itu termasuk talak, Pak Ustadz? Talak terbagi dua. Yang pertama talak sori. Talak sori itu jelas. Sori artinya jelas. Aku talak, kau talak. Talak itu artinya cerai, bukan ditolaknya ke sungai. Talak artinya tolak, pakai bahasa Arab. Tolak, tiga. Tolak. Tapi kan orang kita payah nyebut tolak, apa talak. Tolak artinya lepas. Engkau aku talak artinya kau aku lepaskan dari ikatan. Kalau dia ucapkan begitu, hai ibu-ibu, hai perempuan, pahami dengan baik. Kalau suamimu berkata aku talak engkau, jatuh talak satu. Jatuh talak satu. Tolak itu bagi tolak. Tolak satu, tolak dua, tolak tiga. Dia bukan metik, langsung lah. Dia manual itu. Satu, dua, tiga. Nah, tapi ada satu lagi namanya tolak kinayah. Tolak kinayah itu apa? Tolak kinayah itu pakai bahasa kiasan. Pulanglah kau ke rumah orang tuamu. Kalau ibu-ibu nanti disuruh suaminya, pulanglah kau ke rumah orang tuamu. Jangan pulang. Tanya dia, apa maksudnya itu? Kalau dia bilang, enggak ada, aku tak ada maksud, aku cuma menyuruh kau balik aja. Baliklah. Tapi kalau kata dia, maksudku aku sudah tak mau lagi, cuma aku segan aja nyebut tolak. Sebetulnya ada niat tolak dalam hatinya, maka jatuh tolak satu. Kalau sudah jatuh tolak satu, berapa lama dia masih bisa rujuk? 3 bulan. Jadi kalau jatuhnya tolak satu tanggal 20 September nih, 20 Oktober, 20 November, 20 Desember, 10 hari sebelum tahun baru, rujuklah. Sebelum habis iddah 3 bulan. Tapi kalau sudah habis iddah 3 bulan, mau rujuk juga, maka mesti akad nikah ulang. Cukup rukun syarat, wali harus ada, saksi ada 2 orang, ada mahar, ada ijab, ada qabul. Diakadkan balik sekali lagi macam pengantin baru dulu. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah. Itu namanya pengantin baru stok lama. Udah jelas? Insya Allah pengajian saya jelas. Ada pun orang yang bilang pengajian saya nggak jelas, tak ada duit beli paket ya. Potong-potongnya video. Orang motong ayam, dia motong video. Ustadz, saya mau tanya, di awal ceramah Ustadz mengatakan orang meninggal tidak baik, orang meninggal lama untuk dikuburkan. Bagaimana menurut Ustadz orang meninggal seorang tokoh rakyat meninggalnya malam tapi dikuburkan esok siangnya, banyak proses upacaranya Pak Ustadz. Kalau aku baik, maka kalian menjumpakan aku dengan amal. Tapi kalau aku tak baik, maka kalian sudah melepaskan beban dari pundakmu. Aku Abdul Somad. Kalau aku mati, aku baik, cepat-cepat kalian kebumikan, itu mempercepat aku berjumpa dengan amalku. Tapi kalau aku tak baik, maka kalian cepat-cepat menghilangkan beban dari pundak. Makanya orang meninggal itu lebih cepat, lebih baik. Lebih cepat, lebih baik kuburkan. Bagaimana ini dengan tokoh masyarakat, dengan itu, dengan itu, dengan ini?
Kita kan malam ini ngaji menurut Quran dan Sunnah dan fatwa para ulama. 3 yang kita ikut: Al-Quran, Sunnah, Al-Ulama, Warasatul Anbiya. Nah, kita kaji malam ini itu. Kita bukan ikut tokoh fulan, tokoh ini, tokoh fulan, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh besi, tokoh kelontong. Ustaz, jika diperkarakan oleh Allah, jika diperkenankan oleh Allah, istri saya akan melahirkan anak, insya Allah jenis kelaminnya perempuan. Jika Ustaz berkenan, mohonlah Ustaz berikan nama. Ketahuan belum follow Instagram saya. Udah ku posting kemarin nama anak-anak perempuan. Inilah payahnya, Ustadznya udah milenial, jamaahnya pula ketinggalan zaman. Nih saya posting sudah nama anak-anak perempuan. Tengok ya. Nah, makanya kalian cari-carilah Ustadz Abdul Somad Official. Nama anak-anak perempuan. Macet pula signal di sini. Berebut-rebutan signal rupanya kita. Ini nama anak-anak perempuan. Saya bacakan nama anak perempuan. Nama anak perempuan Nuaira. Kan panggilnya enak kan? Nuaira. Apa arti Nuaira? Secercah cahaya. 2. Nada. Masya Allah. Siapa nama anaknya? Nada. Apa arti nada? Embun. Sejuk kita tengok anak itu, embunnya pula. 3. Inayah. Siapa namanya? Inayah. Inayah artinya karunia Allah. 4. Atiyah. Atiyah artinya anugerah Allah. 5. Adibah. Adibah artinya beradab, berbudi pekerti. 6. Nadira. Siapa namanya? Nadira. Apa artinya? Tiada bandingannya. Anak saya ini Pak Ustaz, tak ada bandingannya. Apanya? Jahatnya. Tak ada bandingan akhlaknya, suaranya, patuhnya, taatnya. 7. Suhaila. Artinya kemudahan. Allah berikan kemudahan dalam hidupnya. Rezekinya mudah, jodohnya mudah, anaknya mudah. Nazifa. Artinya bersih. Ini anak saya Pak Ustaz. Siapa namanya? Nazifa. Masya Allah. Telinga kurap. Betul. Naziha. Siapa namanya? Naziha. Ini anak yang terakhir. Siapa namanya? Syifa. Berapa semua anak? 9. Wah, banyak ah. Kok banyak kali anaknya? Ini Pak Ustaz 9, maknya 3. Yang 2 udah meninggal. Ibu mau marah. Nah, jelas, udah ada semua. Nama anak laki-laki Pak Ustaz. Anak laki-laki pun udah diposting juga nih. Ini nama anak-anak laki-laki. Udah. Siapa nama anak laki-laki? Pertama, Matin. Keren. Siapa nama anaknya? Matin. Matin artinya strong, kuat. Kalau saya gabung Arab dengan Inggris, mantap. Siapa nama anaknya? Matin Strong. 2. Nidal. Siapa nama anaknya? Nidal. Artinya apa? Perjuangan. Mantap. Siapa nama anaknya? Mujtaba. Mujtaba artinya manusia pilihan. Ini ada satu lagi nama anaknya, Azka Azkia. Ini gelar Nabi Muhammad. Salamu alaik Azkal Azkia. Azka Azkia, tersuci. Azka Azkia, tersuci di antara yang suci. Azka Azkia, paling takwa di antara yang takwa. Siapa namanya? Sami. Sami artinya orang agung dan mulia. Siapa namanya? Sumesi. Sumesi artinya matahari kecilku. Sebelumnya hari ini gelap aja Pak Ustaz. Sejak lahir anakku ini terang semuanya, matahari kecilku. Kenapa gelap? Berasap. Ini nama anaknya siapa? Nujaimi. Nujaimi artinya apa? Bintang kecilku. Ini nama anaknya siapa? Awal Mustakbal. Keren. Awal Mustakbal, harapan masa depan. Ibu pun bangga kalau udah sebut datang. Ini anak saya namanya Amal Mustakbal, harapan masa depan. Kalau bapaknya masa lalu. Haidar Ilahi. Ilahi artinya Allah, Tuhan. Haidar singa. Ini siapa anaknya?
singa Allah. Apa beda singa sama anjing? Anjing menggonggong, orang tak takut. Singa diam aja takut. Anaknya mau jadi singa apa jadi anjing? Singa. Ustaz nih ngomongnya anjing-anjing sebut. Ada anjing dalam Quran, anjing Ashabul Kahfi. Lebih baik jadi anjing Ashabul Kahfi menjaga ulama disebut dalam Quran daripada menjadi orang yang mengkhianati ulama. Betul? Takbir. Jangan gara-gara ini balik dari sini semua beli anjing. Apabila anak laki-laki bernazar jadi imam sholat jenazah bapaknya, tapi anak ada di Batam, ayahnya di Medan. Apabila orang tua meninggal dan anak terkendala perjalanan pulang, bagaimana bila nazar anak itu tak dapat dilaksanakan? Makanya sebelum bernazar pikir dulu. Oh, Ustaz nganggap kami orang Batam tak ada duit ya? Bukan masalah duit, bro. Saya tak jadi ke Anambas itu apakah karena duit? Kenapa? Asap. Iya, kalau bapak mau meninggal bulan April. Kalau bulan-bulan jerebu nih, bulan-bulan asap ini, nah, makanya ku pesankan sama kalian kalau mau meninggal jangan musim asap. Tanya dulu sama orang yang bakar tuh, kapan kalian bakar? Oleh sebab itu maka nazar ini pikirkan baik-baik. Kadang orang ini enak aja mengumbar janji sebelum berbuat. Ustaz, kalau lulus anak saya PNS nanti saya bernazar mau membuatkan satu WC untuk Masjid Bukit Indah. Begitu anaknya lulus, jangankan WC, batu bata pun tak ingat. Nah, bagaimana kalau tidak bisa dilaksanakan? Fakafaratuhu it'amu asharati masakin. Cara menebus nazar sama macam menebus sumpah. 1. Kasih makan 10 fakir miskin, nebus sumpah. 1. Kasih makan 10 fakir miskin. Atau kiswatuhum 10 pakaian. Au tahriru raqabah, membebaskan budak hamba sahaya. Ini cara Islam menghapuskan hamba sahaya. Kalau engkau mau menghapuskan hamba sahaya, salah satunya adalah dengan cara menebus kafarat sumpah dan nazar. Kasih makan 10 fakir miskin, tak sanggup Pak Ustaz. Kasih 10 pakaian, tak sanggup juga Pak Ustaz. Bebaskan budak hamba sahaya, budak-budak Melayu yang ada Pak Ustaz. Budak hamba saya tak ada lagi Pak Ustaz. Yang terakhir, faman lam yajid, siapa yang tak sanggup, fasiyamu salasati ayyam, puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Jangan bebankan diri yang kita tidak mampu. Karena tak mampu, kalau mau nazar yang kira-kira mampu. Saya nanti kalau begini saya akan puasa sunat. Itu bagus. Saya mau nanya Ustaz, gimana hukumnya jika anak tidak menuruti keinginan orang tua? Anak mikir masalah akhirat, kedua orang tuanya dan orang tua mikirkannya dengan urusan dunia. Apa ini? Kita ulang payah kali Pak. Gimana hukumnya jika anak tidak menuruti keinginan orang tua? Anak mikir masalah akhirat untuk kedua orang tuanya. Orang tuanya pula memikir urusan dunia. Memanglah dunia ini sudah terbalik-balik. Coba tengok. Anaknya memikirkan akhirat untuk orang tuanya. Orang tuanya pula memikirkan dunia. La ilaha illallah. Ini nasibnya sama dengan nasib Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu anaknya baik, bapaknya brengsek. Nabi Nuh bapaknya baik, anaknya brengsek. Oleh sebab itu maka kita ingin bapaknya baik, anaknya baik, insyaallah. Amin. Oleh sebab itu maka wahai bapak-bapak, wahai ibu-ibu,
Anakmu yang sudah hijrah, yang sudah pengajian, selalu mikirkan akhirat, jangan nyogok. Tapi dia pula menyuruh sogok. Kau sudah selesai S1, sudah selesai S2, sudah selesai S3, pergi ikut PNS. Ini ku kasih 100 juta untuk nyogok. Ayah, ini haram nih. Apa haram-haram? Nanti kalau kau tak makan gimana? Sengaja Allah jauhkan perut lambung ini di bawah. Lambung sengaja dibuat di bawah, otak di atas, supaya jangan dalam pikiran kita tuh makan. Jadi kalau ada orang tua, kau tak usah pikir kerja, tak usah, yang penting nanti kau makan. Jongkok aja nggak apa-apa, nepotisme tak apa-apa, korupsi tak apa-apa. Ini otak bapak, ini otak udang. Di situ otaknya, di situ lambungnya. Coba tengok udang, coba buka kepala udang, kan dekat otak sama lambungnya kan. Oleh sebab itu maka manusia ini dijauhkan Allah dari lambung, supaya jangan hanya memikirkan perut saja. Bapak-bapak yang anaknya sudah hijrah, mestinya kalian support anak-anak, kalian support anak-anak, bukan malah menjerumuskan anak ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Mudah-mudahan bapaknya taubat, ibunya taubat, insyaallah. Amin. Saya punya 3 orang anak perempuan, yang 2 orang sedang menuntut ilmu di pesantren setingkat SMA, hadiah berarti. Sebagai seorang ibu, saya selalu menuruti kemauannya dengan laundrynya, jajannya, dan keperluannya. Apakah saya melakukan hal itu benar? Karena menurut saya agar anak saya bisa fokus belajar. Tak ada gunanya ilmunya banyak, tak pandai mencuci baju. Tak ada gunanya bahasa Arabnya hebat, bahasa Inggrisnya berapi-api, hafalan Qurannya hebat, tapi mengangkat piring nasinya dari meja pun tak tahu. Ada tak orang model begini? Ada. Kami dulu di pesantren cuci sendiri, gosok. Tak disetrika apa Ustaz? Enggak. Kotak kusut tak kami peras, cuci gantung. Jadi seimbang antara dia hidup intelektual dengan bagaimana berinteraksi sosial. Kalau semua dimanjakan, makannya catering, pakaiannya gosok, sampai mengangkatkan piring nasinya pun dia tak tahu, nanti dia mau jadi apa? Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah? Tidak. Oleh sebab itu kami pun dulu di pondok pesantren, tapi tetap pandai mencuci baju, tetap pandai memasak, tetap pandai melipat, tetap pandai menyetrika, sampai ke Mesir juga belanja. Jadi pendidikan baik, tapi pendidikan juga membentuk orang berakhlakul karimah menjadi mandiri, bukan dimanjakan. Sekarang banyak sekolah yang memfasilitasi segala sesuatu, akhirnya jadilah dia menjadi intelektual tapi tidak berakhlakul karimah dan selalu menggantungkan diri pada orang lain. Nauzubillah. Saya dari Tembilahan Riau. Oh, inilah jamaah yang paling jauh dengar pengajian. Dari Tembilahan. Sekolah di Ponpes Tajul Alawiyyin Habib Bahar bin Smith. Masya Allah. Saya ingin bertanya, apa benar orang yang bernasab habaib itu nasabnya sampai ke Rasulullah SAW? Siapa yang mengaku Habib, maka dia itu punya surat keterangan dari, kalau di Mesir di samping kantor Al-Azhar, ini Masyihatul Azhar, di samping Al-Azhar ada namanya Naqabatul Alawiyyin, kantor keturunan Alawiyyin, anak daripada cucu cicit Sayyidina Al-Hasan dan Husain. Nabi Muhammad punya anak, turun dari Nabi Muhammad turun Sayyidatuna Fatimah, Fatimah punya anak, turun ke Sayyidina Al-Hasan, cabang 2 Sayyidina Al-Husain, Husain punya anak, itulah dia namanya Zainal Abidin. Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Baqir, Muhammad Baqir punya anak namanya Ja'far Shadiq, Ja'far Shadiq punya anak namanya Musa Al-Kazim, Musa Azim punya anak namanya Ali Ridha, sampailah ke bawah-bawah. Itulah marga-marga habaib As-Saqqaf, As-Saqqaf. Tapi karena orang Indonesia payah nyebut As-Saqqaf, apa itu? As-Segaf, As-Saqqaf, Al-Haddad,
Al-Attas, artinya Al-Attas. Tapi kan orang Indonesia payah nyebut Al-Attas. Siapa itu? Al-Atas. As-Segaf, As-Saqaf, Al-Haddad, Al-Attas bin Syihab, Habib Rizik bin Syihab, Ibnu Sumail, Habib Bahar bin Sumail. Mereka punya nasab itu sampai minimal, walaupun tak nampak kita nasab, minimal hidungnya mancung. Mengaku Habib Pesek. Soalnya kemarin ada ustaz yang ceramah berkata Habib itu bukan keturunan Rasulullah SAW. Di Indonesia ini ada namanya Persatuan Zuriat Keturunan Rasulullah SAW. Kantornya di Jakarta. Saya pernah hadir dalam majelis itu. Walaupun saya tak Habib, tapi saya pencinta Habib. Duduklah kami sama para habaib, termasuk Habib Umar bin Hafiz di Hotel Crown 2 tahun yang lalu. Datanglah satu profesor nanya, gimana Habib kok PKI? Profesor dari Jakarta nanya, Habib, ketua ikatan Habib se-Indonesia namanya Habib bin Smith. Habib, gimana Habib kok PKI? Mana dia? Nih, DN Aidid. Aidid itu marga Habib, Al-Aidid. Kok bisa Aidid keturunan Nabi kok PKI? Habib bin Smith senyum. Keturunan Nabi Aidid pakai dal, Al-Aidid. DN Aidid ujungnya pakai apa? T. Aidid. Rupanya dia dulu waktu kecilnya pernah dipelihara Habib, kemudian lari nyasar sesat ke PKI. Nah itulah dibuatnya ujung namanya DNID, penyimpangan. Dia bukan Habib, bukan keturunan Rasulullah SAW. Lalu kemudian ditanya, Habib, gimana cara mendeteksi dia Habib atau tidak Habib? Cukup kami cek 4 saja, nama kakeknya ke atas 4, nah itu bisa ketahuan dia Habib tak Habib. Oleh sebab itu maka ada lembaga yang mengatur ini. Kalau tidak maka semaunya saja orang, asal mancung Habib. Nauzubillah. Pak Ustadz, saya seorang istri, batasan-batasan bagaimana bersolek yang wajar bagi muslimah. Karena kalau saya bersolek, suami saya selalu tegur, jangan bersolek jahiliyah. Apa maksudnya Pak Ustadz? Misalnya wajah ibu pucat. Kalau silap-silap payah membedakan dia sama kuntilanak. Pucat misalnya habis sakit atau rumah sakit. Lalu dipakainya bedak sesuai dengan warna kulit. Merubah yang tak normal jadi normal boleh. Tapi yang sudah normal menjadi abnormal, nah itu. Bibir sudah biasa, dipakai sampai 2 inci. Budak putih, muka putih, tangan hitam. Oleh sebab itu maka yang wajar-wajar saja. Engkau cantik bukan karena make upmu, engkau cantik karena bekas wudhu dan tahajudmu. Kecantikan batin, kecantikan yang tidak akan lekang karena lapuk, karena hujan, dan tak lekang karena apa? Panas. Ibu cantik ya? Iya dong, ini kan bekas wudhu. Jadi kau sangka kami tayamum semua? Jangan bersolek-solek jahiliyah, karena sebenarnya orang yang bersolek itu adalah dimainkan setan. Wala udillannahum, kusesatkan mereka. Wala umanniyannahum, kubuat mereka berangan-angan, berhalusinasi, berimajinasi. Aku yang paling cantik, aku yang paling mancung, aku yang paling putih, aku yang paling. Padahal orang nengok biasa aja. Berhalusinasi, berimajinasi dengan pikirannya. Oleh sebab itu maka perempuan lebih baik menutup wajahnya pakai cadar. Tapi kalau tak sanggup pakai cadar, pakai hijab. Wajahnya biasa-biasa saja.